Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jemaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Samsuddin SH dan Al-Mukarram Haji Yudi Rahmani, dan juga para pengurus masjid serta tokoh masyarakat dan para hujjaj serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini walaupun habis diguyur dengan hujan, mungkin agak becek ya, mungkin juga hujan masih turun rintik-rintik, namun tidak menjadi penghalang untuk kita hadir berkumpul. Mungkin perjalanan kita kemari agak berat, mudah-mudahan pahalanya akan lebih besar lagi yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan semoga Allah senantiasa mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan selalu kita memohon agar Allah membukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin yang ingin menyimak, yaitu kitab Nasoih Ad-Diniyah halaman 68 dari bawah baris ke-6, yaitu setelah kalimat muntinah itu ada wa imma, ada kalimat fa'in kulta gitu. Jadi kalimat muntinah, setelah itu ada kalimat fa'in kulta. Hadirin ya, ini bahasan tentang ilmu gaul ya. Dalam Islam kita memang ya disilahkanlah, disuruh bergaul. Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, lita'arafu, untuk saling mengenal, bergaul satu sama lain. Lagi memang manusia nggak mungkin hidup tanpa bergaul, nggak mungkin hidup sendirian begitu. Minimal dia punya keluarga, punya istri, punya anak, nanti belum lagi punya tetangga, ya, punya kawan, punya teman. Nah, ini kan membahas tentang perihal teman, ya, pertemanan. Ya. Dulu saudara-saudara dibahas kalau kita mencari teman, maka carilah teman yang baik. Ini yang nomor wahid. Karena manusia itu kan mudah berpengaruh, mudah terpengaruh ya. Manusia itu mempengaruhi dan terpengaruh. Biasanya ya manusia itu mudah terpengaruh dengan orang lain. Maka dari itu carilah teman yang baik ya. Kalau teman yang baik ya insya Allah menularkan kebaikan-kebaikannya. Kalau punya teman yang buruk, itu yang dikhawatirkan menularkan keburukan-keburukannya ya. Maka Islam ini menyuruh kita untuk ya memperhatikan sebelum kita berteman kepada seseorang, ya lihat dan periksa agar kita bisa nanti memilih teman yang baik. Dulu di dalam hadis yang pernah saya sampaikan dan tercantum dalam kitab ini, bahwa berteman yang baik itu seperti dekat dengan tukang minyak wangi. Kalau dekat dengan tukang minyak wangi, ya minimal kita merasa enaklah, baunya betul-betul wangi. Kadang-kadang ya di samping udah baunya wangi, kita nggak beli, dicorekin begitu ya, gratis kasarnya. Kadang-kadang malah kita beli lagi, itu lebih hebat lagi, lebih banyak lagi yang kita dapat dari wanginya. Itulah teman yang baik, selalu membawa wangi, membawa kebaikan. Kebalikannya, berteman dengan orang yang buruk itu diumpamakan oleh Nabi seperti dekat orang yang pandai besi, orang yang sedang bikin celurit, arit, pacul dan sebagainya. Itu kan membakar besi ya, minimal hawanya panas, minimal bisa-bisa percikan daripada bara api mengenai kita atau mengenai baju kita jadi bolong, saudara-saudara, rugilah kita. Di samping juga baunya nggak sedap begitu. Nah, itu berteman dengan yang buruk, itu perumpamaan yang Nabi buat begitu ya. Nah di sini saudara-saudara dibahas tentang kita kan sudah mencari teman baik, tahu-tahu teman baik ini berubah. Bagaimana sikap kita? Ini yang akan dibahas ya. Tadi kita sudah berusaha mencari
dan memilah-milah, memilih teman yang baik. Udah dapat, bergaulah. Tahu-tahu kita lihat nih mulai oleng ini orang ini. Ya, artinya sudah melanggar aturan-aturan agama, suka berbohong, ya mungkin juga maaf menipu kali. Waduh, bagaimana sikap kita ini? Ini nih yang dikatakan fa'in kulta. Setelah kalimat muntinah itu ada kalimat fa'in kulta. Halaman 68 dari bawah baris ke-6. Fa'in kulta, maka apabila kamu berkata, seandainya ada yang nanya begitu. Kata Syekh Abdul Haddad, qad yashabul insanu sahiban. Kadang-kadang orang sudah berteman, berusahalah. Sahiban, teman min ahlil khair. Ya, orang sudah berusaha mencari teman ahlil khair, orang baik. Wa ta'ah, orang yang taat begitu. Kemudian ini datang sumayatra'u ali, kemudian datang ya kepada orang tersebut, kepada teman tersebut, mayughayyiru dzalik, yang merubah hal itu. Tadi kita udah berusaha mencari teman yang baik, ahlul khair, mencari teman yang patuh kepada Allah. Setelah sekian lama kita bergaul dengan dia, ada yang membuat dia berubah. Ya, yaitu contohnya berubah apa ini? Minal ghaflati wal ma'siyah, seperti orangnya udah mulai lalai dari aturan agama, ya mungkin gak sholat begitu. Wal maksiat, berbuat dosa lagi, mungkin berbuat judi, berbohong dan sebagainya itu. Walhasil udah mulai miring, ya. Ibarat layangan singit, saudara-saudara. Dikit lagi ngebluk begitu. Ini bahasa layangan zaman dulu. Ya udah mulai singit ini orang ini. Ini bagaimana? Padahal teman kita. Ya, maka dibilang pamalladhi yambagi li sahibihi ayyu'amilahu bih. Maka apa yang sepantasnya ya temannya itu memperlakukan dia. Jadi apa sepantasnya nih kita ya memperlakukan teman kita yang sudah oleng itu. Bagaimana caranya ini? Ya. Nah, fa'aqulu, kata Syekh Abdul Haddad, saya berkata, ini semacam jawaban. Ini kan semacam tanya jawab ya. Kalau ada yang nanya bagaimana itu udah milih-milih nyari teman baik, tahu-tahu dimulain oleng. Apa sikap kita? Kata Syekh, ini apa? Sikap kita adalah apa katanya? Fa'aqulu, maka saya berkata, yansahuhu bil lutfi war rifqi, hendaklah dia memberi nasihat. Nasihatin ya, nasihatin bil lutfi dengan lembut, war rifqi ya dengan ini yang juga sama dengan lemah lembut begitu. Ya, dengan pelan-pelan, lemah lembut, ya, begitulah. Kalau memberi nasihat kepada orang itu benar-benar perhatikan. Jangan memberi nasihat di depan umum. Itu namanya bukan beri nasihat, sama aja beberin kejelekan dia di depan orang. Maka itu memberi nasihat 4 mata, 2 sama 2 kan begitu ya. 4 mata ngomongnya pelan-pelan katanya, nasihatin pelan-pelan. Ya. Ini mah agak repot memang. Kadang-kadang udah tinggal aja, ada yang begitu kan. Sebaiknya dinasehatin. Ya, maka dibilang yansahuhu bil lutfi war rifqi. Hendaklah dia menasehati temannya itu yang udah singit ya. Bil lutfi war rifqi, dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan, hatta yaruddahu ilallah, sehingga dia bisa mengembalikannya kepada Allah, mengembalikan ke jalan Allah. Yang tadi mulai enggak sembahyang, yang tadi mulai berbohong, ya, ini dinasehatin. Teman kita kesianan dong, begitu, nasehatin, gitu. Jangan dibiarin. Kalau biarin tadi udah singit, ya ngeblok udah, nyangkut lagi, dikedat, putus aja udah, beset layangannya, capek, repot kalau begitu dah. Jadi katanya pelan-pelan begitu. Nah, fa'in roja'a, kalau dia kembali dengan nasihat kita, ya itu yang kita harapkan. Syukurlah dengan nasihat dia jadi sadar begitu. Fa'in roja'a, apabila dikembali, bagus. Wa illa, kalau tidak wa'adahu wa aghladu alaihi wa khawwafahu billah. Maka kalau tidak nih dinasehatin enggak berpengaruh, maka dia dengan cara agak kasar. Ya.
Dikatakan wa'azahu, tetap menasehatin, cuman nasihatnya agak kasar sedikit. Wa aghlaza alaih, dan bersifat kasar atasnya begitu. Ya dengan suara nyaring kali atau bagaimana, dengan sikap muka kita merah kali. Kalau kemarin-kemarin enggak, mulai-mulai, jadi ini bertahap katanya. Mulai-mulai nasehatin dengan lemah lembut, dengan senyum-senyum kita begitu. Ya, enggak nempan, wah udah agak keras. Kalau perlu merah muka kita. Wa khawwafahu billah, dan takutin dia, buat dia takut. Ya, kamu dosa tuh nggak sembahyang. Ya, lu tahu gak? Ada mazhab berpendapat nggak sembahyang kafir aja, kan serem itu. Untung dalam mazhab Syafi'i itu orang nggak sembahyang ya dosa besar. Ada mazhab yang lain tuh kafir ente, bisa-bisa dituduh. Ya serem-seremin dah para hadirin, biar ditakut begitu. Ya. Wa khawwafahu billah, dibuat dia takut terhadap Allah, maksudnya dibuat dia takut terhadap siksaan Allah gitu. Fa illam yanfa fihi dzalik, apabila tidak bermanfaat yang demikian itu, wa aisa ma'ahu, dan dia udah putus asa dah. Artinya ini anggaplah saya nasehatin lemah lembut enggak nempan, nasehatin agak keras sedikit juga enggak nempan. Dua-duanya enggak bermanfaat katanya. Kemudian saya udah putus asa katanya, wa aisa ma'ahu, dan dia udah putus asa bersama teman saya itu. Janabahu, kalau gitu udah jauhin. Janabahu, maka ia jauhin. Wa a'rada anhu, dan ia berpaling. Udah enggak berteman lagi, udah. Nah, ini namanya berteman karena Allah. Ya, berteman karena Allah, maka kita pilih orang yang baik. Bukan karena orang itu punya pangkat. Bukan, tapi dia orang baik. Itu namanya berteman karena Allah. Itu termasuk ibadah, mendapat pahala. Jangan dikira itu pahala sholat doang. Berteman dapat pahala, asalkan nawaitunya bagus. Ya, pasti yang kita pilih tadi yang baik. Tapi ketika dia mulai singit dan oleng, kita menjauh. Setelah nasehatin lemah lembut, nggak berpengaruh. Nasehatin agak kasar juga nggak berpengaruh. Kita pun udah putus asa. Nah, kita mulai menjauh. Kita menjauhnya karena Allah. Ya, menjauhnya karena Allah, dapat pahala lagi begitu. Ya. Bukan karena kita menjauh lantaran wah dia nggak punya duit misalnya, ya nggak boleh begitu. Itu kan urusan ekonomi, ya bisa turun naik turun. Tapi kita nggak berteman sama dia sekarang lantaran dia udah berbuat jahat dah, dilarang oleh agama, nasehatin nggak ngaruh begitu. Udah wa a'rada anhu, berpaling darinya. Wantazara fihi amrallah, dan ia nunggu. Ya, menunggu bagaimana nanti perkembangan, begitu bahasa gampangnya. Ya, wantazara, dia menunggu fihi padanya amrullah, urusan Allah. Kita lihat perkembangan. Ya, nasehatin udah, kemudian kita menjauh udah, kita lihat perkembangan. Begitu. Kalau dia benar, nah berteman lagi sama kita. Dia nakal terus, tetap kita menjauh. Begitu. Nih, fa in ada ila ma kana alaihi minal khairi, apabila kembali teman kita tadi kepada keadaan yang dulu, yaitu dari kebaikan, teman kita balik lagi baik begitu, adalahu, maka kita balik lagi kepadanya. Karena kita berteman karena Allah sih, ya, berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Dibaik lagi ya berteman lagi, begitu. Adalahu. Wa illa, kalau tidak, maksudnya dia nggak baik lagi. Kita diamkan, kita tunggu ada perkembangan kah? Nggak ada perkembangan, nakal terus. Ya udahlah katanya. Wa illa, kalau dia nggak balik lagi, fala khaira fi suhbati man la khaira fihi, maka tidak ada kebaikan di dalam berteman kepada orang yang tidak baik. Nggak ada kebaikan berteman kepada orang yang tidak baik. Ya udah, kasarnya bercerai, berpisah udah. Gimana lagi? Kita berteman ngikutin agama menyuruh teman yang baik. Ya, dia nggak baik-baik, kita udah usahakan, ya udah kita tinggalkan dia. Katanya nggak ada kebaikan berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Kemudian Syekh Abdul Haddad membuat pertanyaan lagi. Fa in kulta, seandainya kamu nanya lagi dah katanya nih. Alladzi yambaghi lil insani wa yata'ayyanu alaihi bughdu ahlil ma'asi wa mujanabatuhum, yang selayaknya bagi manusia
dan sudah tertentu atasnya membenci orang-orang yang berbuat maksiat dan menjauhinya, begitu. Maksudnya para hadirin kan tadi Syekh Abdul Haddad nggak nyerah tuh menceritakannya. Jadi kalau ada teman kita jahat, ya nasehatin, begitu, dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, begitu. Nggak nempan juga, nasehatin lagi, agak kasar. Nggak nempan juga, ya udah kita menjauh, begitu. Nggak ada kebaikan berteman dengan yang tidak baik. Ada lagi pertanyaan katanya, kan kalau orang yang nakal langsung kita tinggalin. Kok tadi antum wahai Syekh mengatakan kalau dia nakal nasehatin pelan-pelan, begitu. Bukankah kita tinggalinnya langsung? Begitu. Nah itu yang jadi pertanyaan nih. Fa in qulta, apabila kamu berkata, alladzi yanbaghi lil insan, yang layak bagi manusia, wa yata'ayyanu alai, dan tertentu atas manusia, bughdu ahlil ma'asi, membenci orang-orang yang maksiat. Memang kan dalam Islam begitu memang. Secara umum kita ini terhadap orang yang berbuat dosa kita disuruh benci. Pasti bencinya karena Allah tuh. Ya, jadi seneng sama orang, senengnya karena Allah. Pasti kalau senang karena Allah tuh orang baik banget begitu. Kita senang sama dia, senengnya dapat pahala. Kemudian kebalikannya, itu orang nakal banget, kita benci, bencinya dapat pahala. Itu yang namanya senang karena Allah, benci karena Allah. Nah ini dimasukin nih masalah ini. Tadi kan Syekh Abdul Haddad mula-mula mengatakan kalau teman kita nakal ya jangan jauhin langsung, nasehatin pelan-pelan, nggak pengaruh, agak kasar sedikit, begitu. Ini bagaimana nih? Kan tadi selayaknya kalau ada manusia yang nakal, kita harus bughdu ahlil ma'asi, membenci orang-orang yang berbuat maksiat, wa mujanabatuhum, dan menjauhi mereka. Saudara, prinsip Islam nih, ya, menjauhi orang yang berbuat maksiat itu ada untungnya. Apa untungnya? Tadi kan saya bilang, orang itu kan mudah terpengaruh. Jadi kalau kita membenci orang yang berbuat maksiat, berarti kita membentengi diri kita supaya nggak maksiat seperti dia, supaya nggak dekat. Kalau kita dekat terus, ntar jangan-jangan kita yang ketular dan terbawa. Kan ada pepatah begitu. Apabila orang punya penyakit menular, ditemenin sama orang yang sehat, bukan yang punya penyakit menular sembuh, tapi yang nggak punya penyakit malah dapat penyakit. Anggap kita ini nggak punya penyakit, dalam arti maaf orang baik begitu. Ya. Itu orang jahat, kita kan disuruh membenci. Tujuannya itu kita membentengi diri kita supaya nggak terpengaruh dengan perbuatan dia. Kalau kita senang, kita deketin, akhirnya kita niru dah. Niru akhirnya. Namanya manusia itu sifatnya begitu, mudah terpengaruh. Ya, kecuali yang punya benteng kuat. Yang bentengnya kuat, imannya kuat, agamanya kuat, dia di mana juga nggak apa-apa, gitu. Ada sekarang istilahnya ada orang berdakwah di klub malam, ada katanya dia begitu ya. Itu bagaimana sikap kita? Saya bilang nggak apa-apa. Kayak tadi itu kata Syekh Abdul Haddad, dia kan lagi oleng ya, rangkul, nasehatin, begitu. Bukan langsung benci aja dah. Nah itu yang jadi pertanyaan itu yang kedua tuh. Kan katanya terhadap orang maksiat benci aja, begitu. Dikatakan lagi nih watarkul muasyarah, dan meninggalkan bergaul, wal mukhalatoh lahum, meninggalkan bercampur dengan mereka. Jadi terhadap orang maksiat kita disuruh benci, disuruh menjauh, jangan bercampur, ya, jangan bergaul dengan dia. Wa ma'adzalik fal insan ma'murun bin nasihati lil muslimina umuman. Walaupun demikian, maka tetap manusia diperintah untuk nasehatin kepada orang Islam secara umum. Ya, artinya secara umum orang Islam disuruh nasehatin. Walaupun tuh orang maksiat kita disuruh benci, tapi kan tetap ada tanggung jawab moral, begitu. Apa tanggung jawab moralnya? Ya nasehatin mereka, jangan dibiarkan. Kasihan dong, mereka lagi maksiat kan seakan-akan masuk jurang. Ajak mereka, angkat mereka, jangan dalam jurang tersebut, diangkat begitu, dibantu. Itu yang bagus katanya. Wa yad'u ahla syarri wal ma'siyah ilal khair wat ta'ah, dan mengajak
orang yang nakal dan maksiat kepada kebaikan dan kepada ketaatan. Jadi ada itu sekarang seorang ustadz, ya kadang-kadang saya ditanya juga itu, ada seorang ustadz dia berdakwah di night club, di kafe-kafe, di tempat-tempat maksiat begitu. Itu bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau saya bilang. Kalau saya bilang, dia kan dalam rangka ingin mengajak dengan cara halus, nggak biarin aja dah, biar mampus misalnya kan. Nah, itu agak kasar begitu. Betul memang kita disuruh benci, kita membenci perbuatan mereka. Kita nggak benci mereka, tapi membenci perbuatan mereka. Maka dideketin mereka, ada pengajian-pengajian begitu. Siapa tahu ntar dia bertobat, siapa tahu begitu. Maka nih kata Syekh Abdul Haddad, fa'akulu, maka saya berkata, al-amru kadzalik, keadaannya memang mesti demikian. Mesti demikian katanya. Jadi tetap kita membenci orang maksiat, tapi jangan dibiarkan dong mereka. Ajak, tuntun mereka, nasehatin mereka. Begitu. Itu cara ya lembut lah, jalan tengah. Kadang-kadang memang ada yang keras, orang maksiat tinggalkan aja udah. Emang begitu, ada pemahaman bahwa orang yang maksiat tinggalkan. Jangan tanya kalau perlu, nggak dosa itu. Lo kan nggak boleh nggak nanya lebih 3 hari, ini nggak apa-apa. Karena kita nggak nanya karena jahatnya dia. Begitu, kita nggak tanya selama dia jahat terus. Dia jahat 10 tahun, 10 tahun gua nggak tanya. Nggak dosa katanya, dia punya alasan itu, karena dia jahat begitu. Tapi ada cara yang agak ya pertengahan lah. Ya nasehatin, tanya, rangkul. Kalau perlu, ayo datang ke rumah nih, ada kembuli nih, apa biryani kali. Ya, itu urusan Bapak Haji Yudi itu dah, bukan urusan saya cuma ngomong doang. Kan begitu. Ayo makan, orang nakal-nakal, preman-preman. Diajak pelan-pelan, tadi diajak ke masjid-masjid yuk begitu. Sediain kue begitu, biar senang. Wah itu sih, saya kira cara yang lembut itu. Namanya manusia nih yang kita tahu, nggak bisa dikasarin. Orang punya sifat begitu. Maka kalau cara yang pertama kasar aja gitu, udah tinggalkan, jangan tanya kalau perlu. Boykot langsung. Boleh sih boleh, cuman agak kasar sedikit. Boleh sih boleh. Saya mengatakan boleh itu, ya. Tapi ada nih yang agak jalan tengah nih yang lembut, ya tetap mereka dinasehatin, tetap diajak, dirangkul begitu. Maka dikatakan begitu tuh, al-amru kadzalik. Keadaannya memang demikian, artinya nasehatin terus, jangan dilepas. Walakinnan nasihata wa da'wa ilal khair la taqtadi muasyaratan wa mukhalatatan. Tuh. Kan kita tahu tuh namanya memberi nasihat, namanya berdakwah, ngajak dia baik kan nggak mesti bergaul terus nempel. Ya, maka itu nggak apa-apa. Yang serem kan kalau nempel terus. Ada orang jahat, kita deket terus sama dia. Ini yang benar jadi jahat, bukan yang jahat jadi benar. Biasanya begitu, biasanya. Loh kita kan memberi nasihat kan sewaktu-waktu katanya. Masih tiap hari deket sama dia, dia pergi ke pasar kita deket sama dia, di kesono bareng sama dia. Itu memang bahaya. Ini kan katanya sebatas memberi nasihat. Bisa aja sewaktu-waktu. Berarti kan nggak bergaul sama dia, nggak nempel, nggak nyampur. Cuman sewaktu-waktu seperlunya doang. Nah itu yang kata Syekh Abdul Haddad, ya begitulah bagusnya. Nggak apa-apa katanya, ente deketin. Kan ente deketin kan sewaktu-waktu, seukuran memberi nasihat doang. Bukan ente bercampur, berkumpul, bergaul dengan dia terus. Itu memang berbahaya tadi saya bilang. Bisa nular. Penyakit menular, mudah menular. Ya. Jadi disuruh jaga jarak. Kayak virus corona kan begitu. Disuruh jaga jarak saudara-saudara. Ya, apa pada buat. Gitu, ya. Kemudian bal idza laqiyahum, tetapi apabila dia bertemu dengan mereka nih yang jahat ini, wara'a lin nasihati wad da'wati ilal khairi maudhi'an fihim, dan dia melihat memberi nasihat, ngajak dia kepada kebaikan, ada celah nih, ada tempat nih masuk begitu. Ketika dia diundang sama preman mengadakan maulid misalnya, wah datang, jangan gogah, haram kan begitu. Jangan itu datang. Itu kan celah untuk
mengajak mereka supaya mereka benar. Kesempatan katanya. Kan nggak mesti kamu deket sama preman terus, bergaul terus. Ya, itu sih boleh juga kalau ente tahan, mampu menjaga diri. Ya, itu pun masih boleh berteman terus sama preman. Dengan nawa itu menarik mereka biar nggak jadi preman, boleh. Tapi sebaiknya jaga jarak. Begitu. Beri nasihat sewaktu-waktu. Ya. Jadi di mana ada tempat untuk memberi nasihat, berilah. Jadi lihat sikonnya dah, situasi dan kondisi begitu. Jadi bal idza laqiyahum, tetapi apabila ia bertemu dengan mereka itu si preman lah, wa ra'alin nasihati wa da'wah, dan dia melihat memberi nasihat dan berdakwah ilal khair kepada kebaikan, mau dianfihin, ada celah, ada tempat, ada situasi, ada kondisinya, ya udah fa'ala dzalika ma'ahum, maka perbuatlah bersama mereka, ya. Wa in qasadahum bidzalika wa kana min ahlihi ila amakinihim min ghairi mu'asyaratin wala mukhalatatin fa huwa aidan ma'murun bihi wa mandubun ilaihi min ahli. Nah, ini yang tadi saya katakan nih, wa in qasadahum bidzalik, kalau orang baik itu memang bermaksudlah dekat dengan para preman, dengan orang-orang yang nakal, wa kana min ahlihi, dan dia memang orang ahlinya ini dia ustadz, dia bisa berbicara tentang agama, dia bisa jaga dirinya, ya itu. Wa kana min ahlihi, dan adalah dia termasuk ahlinya. Ini yang datang kepada orang-orang yang jahat tadi, ya. Amakinahum, dia datang ke tempat mereka, ke tempat orang-orang jahat, tapi tetap min ghairi mu'asyaratin, tanpa pergaulan, wala mukhalatatin, tanpa bercampur aduk terus-terusan, bahwa aidan ma'murun bihi, maka itu diperintahkan, wa mandubun ilaihi, dan itu disunatkan, ya, min ahlihi, bila mana dia ahlinya, wa fi mahallihi, dan bila mana dilihat tempatnya, lihat situasinya cocok apa enggak begitu, berbicaralah, nasihatilah dia, fa'lam zalik, ketahuilah hal itu, ya. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, menghadapi orang jahat itu ada versi yang cakep, yaitu memberi nasihat pelan-pelan, kemudian naik agak keras, enggak berpengaruh juga ya kita tinggalkan, tapi tetap kita berusaha katanya mengajak mereka, kapan-kapan ketemu kita nasihati mereka, ya, yang penting kita bisa jaga diri begitu. Kemudian kata Syekh Abdul Haddad, wala yulabbisu alaika syaiton, jangan sampai setan mencampur adukan masalah ini. Artinya kamu jangan sampai nggak paham masalah ini, jadi campur aduk masalahnya. Tidak, katanya. Antara membenci orang jahat dengan memberi nasihat orang jahat. Membenci tetap ada di hatinya. Yang kita bencikan perbuatannya. Itu termasuk ibadah. Tapi kan kita namanya melihat di saudara kita orang Islam, ya kita berusaha, ya, memberi nasihat. Kapan ada tempat, kapan ada kemungkinan, ya disitulah masuk, berikan nasihat, ya. Kalau perlu kamu datang ke tempat mereka, bila mana kamu istilahnya bisa menjaga diri, ya. Kamu termasuk ahlinya, sebagai ustadz bisa jaga diri, memberikan penjelasan, ya dekatlah pada mereka. Yang penting tetap jangan bergaul dengan mereka, ya. Dan ini masalah, jangan sampai kamu diaduk-adukan oleh setan, ya, ini masalah, ya harus ngerti katanya. Wala yulabbisu alaika syaiton, dan janganlah mencampur aduk atas engkau oleh setan. Setan jangan sampai mencampur aduk kepada kamu masalah-masalah ini, jadi nggak jelas begitu, jadi kabur. Jadi masalah membenci kepada orang yang nakal memang benar ada, tapi masalah memberi nasihat kepada mereka juga ada. Ini jangan dicampur aduk katanya. Fa innas sabila wadihun, maka sesungguhnya jalan jelas sekali. Maka jalan ini sudah jelas. Wal haqqu ghairu multabisin bil batil, dan kebenaran itu tidak bercampur dengan kebatilan. Ya. Jadi kebenaran tidak bercampur dengan kebatilan. Kebenaran ya kebenaran, kebatilan ya kebatilan. Ya, yang tadi itu, ya, orang-orang yang jahat, ya, preman-preman, ya tetap kita benci hati kita terhadap perbuatan mereka, tapi tetap kita kasihan kepada mereka. Maka kita ajak mereka,
untuk berbuat baik, diberi nasihat. Begitulah saudara-saudara, ilmu gaul. Ini ilmu gaul, ya. Ilmu gaul Islam ini. Kemudian kalau ada yang bertanya, ya apa itu? Silakan dah. Bagaimana orang yang udah nggak mau sadar-sadar gitu sampai dia sampai meninggal, itu masyarakat, wah kalau dia mati gua mau sembayangin, gua mau sholat itu, kayak gimana? Ya, baik. Ada seseorang begitu, ya emang tanda-tandanya emang udah nggak mau bener lah begitu ya. Akhirnya nih temennya bilang kalau dia mati gua gak sholatin begitu. Ya. Apakah ini semacam ancaman begitu ya? Nasihat kali, nasihat kasar ini, nasihat keras kali. Bisa jadi, tadi kan saya bilang, nasihatin dengan pelan-pelan begitu, nggak ngaruh juga, agak keras dah. Pokoknya kalau lu mati, gue nggak dateng dah, gue nggak sembayangin. Boleh ngomong begitu sih, ya, agak kasar sedikit, ya, agak kasar sedikit, nasihatin supaya dia benar begitu. Tujuannya ke sana sih, tujuannya supaya dia benar. Itu omongan memang agak kasar, tapi diperlukan sewaktu-waktu untuk menekan begitu. Ya kita nggak sholatin kan nggak dosa, kan sholat itu kan sholat jenazah maksudnya, itu kan hukumnya fardu kifayah. Kita memang udah kesel sama dia, emang kita nggak datang dia meninggal, nggak dosa kita. Kok nggak dosa? Karena kan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau orang lain kerjain, kita nggak kerjain ya nggak ngapa-ngapa. Kecuali sholat Jumat 5 waktu itu kan fardu ain. Anggaplah bener-beneran. Ya, kita kesel banget begitu, kita ditipu, kita disakitin. Akhirnya keluar tuh lah waduk kita. Pokoknya lu mati, gua nggak bakalan dah tengok begitu. Bayangin nggak bakalan misalnya. Itu hak dia lah, hak dia. Saya masih mengatakan ya, karena dia merasa sakit banget kali, disakitin. Udah diajak bener, disuruh nggak nempan juga udah. Akhirnya agak keras sedikit. Nampaknya hak dia itu. Ya, agama nggak melarang nampaknya cara begitu. Sebagai nasihat keras. Baik, ada lagi yang nanya. Kita lanjutkan. Ya. Summa'lam. Kemudian ketahuilah oleh kamu. Annahu yambaghi laka. Bahwasanya selayaknya bagi engkau. Idza qasadta suhbata ahadin, bila mana kamu bermaksud berteman dengan seseorang, ya, wa musadaqatahu, ya, bergaul, ya, berteman, berkawan. Jadi bila mana kamu bermaksud suhbata ahadin, berteman kepada seseorang, wa musadaqatahu, dan berkawan, liyakuna jalisan, agar dia nanti menjadi ya teman duduk kamu, wa anisan, ya teman yang bisa membantu ala umuri akhiratika wa dunyaka, yang bisa membantu urusan akhirat engkau, urusan dunia engkau. Ini memang ada ini semacam keinginan terlalu banyak ini sama teman. Zaman sekarang ini susah ini. Jadi ini bila mana kamu bermaksud pengen punya teman katanya, biar jadi teman gaul, biar nanti teman yang ramah, biar teman itu bisa membantu urusan akhirat kamu, yang membantu urusan dunia kamu. Ini agak sulit ini zaman dulu ini. Antuqaddima qabla aqdis suhbah, hendaklah kamu mendahulukan sebelum mengakad, membuat perjanjian pertemanan. Sebetulnya sih memang nggak ada perjanjian pertemanan, cuman istilahnya diistilahkan begitu. Ya, jadi kalau kamu ingin membuat perjanjian pertemanan, wakhtiyariha, dan memilihnya hasanan nazari wal ikhtibar, maka hendaklah kamu memandang dia, memikirkan dia dengan baik dan memilih dia. Maksudnya para hadirin, kalau mencari teman dan kita udah pengen nih berteman dengan dia, maka kita harus ya menguji mereka, ya menguji dulu dengan benar-benar begitu, menguji. Bagaimanakah cara menguji seseorang? Ada nih ilmunya nih. Cara menguji seseorang, tanya temennya begitu. Kita pengen mengenal si A. Si A ini siapa temennya? Temennya si B, si C, si D. Nah kita nanya sama dia, bagaimana tuh si A?
Oh orang baik deh. Tanya lagi sama si Fulan, dia bagaimana tuh? Baik dia. Oh, berarti memang orang baik dia. Ya. Jadi susah kita langsung nanya perorangan, kan nggak bisa dong. Nah, jadi begitu memang cara ulama, cara agama. Bila mana kamu ingin mengetahui seseorang, tanya aja temennya, nggak langsung begitu. Nah ini katanya nih sebelum kita membuat transaksi pertemanan, akad pertemanan begitu. Artinya pengen berteman dah bener-bener, maka begitulah. Ya, pilih-pilih, cari-cari gitu, uji dulu begitu. Dikatakan watabtish, cari-cari ini an ahwali man turid, tentang keadaan orang yang kamu inginin, antas habahu, berteman dengan dia. Jadi cari dulu begitu. Begitu juga calon istri begitu, nggak gampang-gampang. Ya memang kan perempuan dinikahi karena ya cantiknya, karena kekayaannya, karena keturunannya. Ya, tapi utamakanlah agamanya. Nah, lihat tuh ya, tentang agamanya. Bisa jadi kita bertanya dengan teman-teman dia. Ya. Karena kalau nanya langsung ya mana ngaku orang, apa orang mana ngaku, gitu. Lagi nggak etis lagi nanya langsung. Biasanya tanya teman dia, begitulah. Itulah caranya katanya, watabtis an ahwali man turid, ya mencari tentang keadaan orang yang kamu ingini, antas habahu, yang kamu inginin berteman dengan dia, watattakhidahu shadiqan, yang kamu ingin mengambil dia sebagai kawan katanya. Fa in kana yasluhu lidzalik, apabila orang tersebut baik untuk ditemenin, baik menjadi teman, sahib tahu, maka kamu berteman dengan dia. Wa illa, kalau di orang yang nggak baik jadiin teman, tarokta, kamu tinggalkan. Begitu. Jadi agak sulit juga ini cara agama nih. Pengen berteman sama seseorang, ya kita tanya dulu, tanya tentang orang tersebut dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, begitu. Kalau memang dia orang baik, akadlah, buatlah perjanjian pertemanan, walaupun sih nggak pakai perjanjian. Kalau memang teman-teman yang ngomong, wah dia kurang bagus, dia begini-begini, ya kamu tinggalkan, begitulah. Maka dibilang nih, falaisa kullu ahadin yasluhu lisuhbah, maka tidaklah setiap orang cocok untuk dijadiin teman. Nggak mungkin memang semua orang cocok jadiin teman, hanya beberapa orang saja. Maka untuk itu kamu cari ya, teman dengan cara bertanya-tanya kepada orang lain. Gitu. Jadi falaisa kullu ahadin yasluhu lisuhbah wal muasyarah, maka tidaklah setiap orang cocok untuk dijadiin teman dan bergaul. Wa rubba suhbatin, berapa banyak teman lam tataqaddam hal khibratu, tidak didahului dengan pemeriksaan. Wa husnin nazar, tidak didahului dengan berpikir dulu. Ta'udu wahsatan, maka ini akan kembali menjadi kesedihan. Wa adawatan, akan menjadi permusuhan. Fi asra'i waktin, pada waktu yang dekat katanya, pada waktu yang cepat. Maksudnya ini berapa banyak orang berteman, tapi nggak pakai pikirin dulu, nggak pakai pemeriksaan dulu, nggak pakai nanya sono nanya dulu, enggak, langsung aja berteman. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesedihan, dan yang terjadi adalah permusuhan. Begitu dibilang, gara-gara dulu kita berteman sama dia, nggak meriksa dulu, berteman aja. Nggak taunya ente dibuat ini, dibuat itu, jadi sedih. Bahkan jadi permusuhan dah. Nah itu salah kita katanya. Kudunya untuk berteman, periksa dulu. Ya. Karena yang namanya berteman kan dekat udah. Biasanya kan ya namanya teman dekat gampang kita. Tahu-tahu dia oleng begitu. Ditipu kita, bukan main dah. Jadi teman makan teman. Apa jeruk makan jeruk. Bisa jadi orang nggak bisa nipu kita, tapi teman kita yang nipu kita, bukan main. Ya berat sekali itu kehidupan. Maka katanya sebelum cari teman, periksa dulu, tanya dulu. Nanti kita pengen baik punya teman, malah justru kesedihan dan permusuhan kepada dia.
Itu tuh warubah suhbatin, berapa banyak persahabatan. Lam tataqaddam hal khibratu, tidak didahului dengan pemeriksaan. Wa husnin nazar, tidak didahului dengan pandangan-pandangan. Ya, ta'udu wahsatan, akan kembali kepada kesedihan. Wa adawatan, akan kembali kepada permusuhan. Fi asra'i waktin, pada waktu yang cepat katanya. Begitulah saudara-saudara, ya, tentang pertemanan. Ini belum selesai, ini masih banyak tentang pertemanan. Ya. Mungkin ini dibahas begitu panjang karena manusia memang senang berteman. Siapa yang bisa hidup sendiri? Walaupun dikaya banget gak bisa hidup sendiri. Berteman, orang hadirin ya. Jadi itulah agama. Agama mengajarkan kita yang baik-baik, yang buruk-buruk supaya ditinggalkan. Ya mudah-mudahan bahasan ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang baik. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni kekurangan, kesalahan dan juga dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dijauhkan kita dari virus corona. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitu. Wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته